sampai sang raja yang menghina kekaisaran Mongol. Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang kerajaan Singosari. Bareng saya Ahmad Jadi Fatur Rahman sebagai host dan dua tamu spesial saya. Saya Fadila Naura, saya pecinta sejarah siap kupas tuntas kerajaan Singosari. Dan saya Ridika Rahayu Edwidyanti, saya bukan ahli sejarah tapi siap kasih candaan raja dan kebenaran. Ya, mantap. Langsung saja kita bahas sejarahnya. Kalian dengerin baik-baik ya. Let's go. Oke, teman-teman, kita mulai dari awal ya. Kerajaan Singosari dulu namanya Tumapel, bawahan dari Kediri yang dipimpin Tunggul Ametung. Masalahnya ada satu pengawal licik yang pengen rebut kekuasaan. Dan istrinya siapa ayo? Ken Arok, tukang tunggul pertama dengan sejarah Sunda. Bener banget, Ken Arok itu pengawal yang ambisius. Dia jatuh cinta sama Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Parahnya, dia percaya mitos kalau paha Ken Dedes bersinar berarti anaknya bakal jadi raja semua. Wah, bisa jadi sinetron kerajaan nih. Terus Ken Arok akhirnya melenyapkan Tunggul Ametung pakai terus Empuk Gandring. Lalu nikahin Ken Dedes dan jadi penguasa Tumapel. Fix, kalau zaman dulu ada medsos pasti trending. Hashtag Ken Arok gak ada akhlak. tapi karma is real sih. Ken Arok juga akhirnya mati ditusuk pakai keris yang sama. Tuh kan, makanya jangan selalu berdiri orang. Nah, dari tadi kan kita udah bahas sejarah nih, dan masih banyak lagi nih sejarah yang belum kita bahas. Sebelumnya, kalian pada haus gak sih? Haus dong. Aduh, bentar ya, saya ambilin. Satu. Nih, Wah. nih. Silakan diminum dulu. Iya. Kalian pada mau makan ya sih? Buka aja. Kayaknya boleh kurang nih. Nah, bangunin. Terima kasih. Nah, kan kalian sudah pada minum sama makan nih. Sudah. Untuk makanannya saya bawa kembali aja ya. Terima kasih ya Yaki. Ya, minumnya bawa aja. Nah, pada kehidupan politik setelah Ken Arok, siapa sih yang pernah memimpin kerajaan Singosari? Bisa Pati, anak tirinya. Tapi dia bukan raja yang ambisius, hobinya malah sabun ayam. Wah, kalau di zaman sekarang pasti jadi game streamer aduan ayam gitu sih. Makanya kerajaan agak berantakan. Terus setelah Anaspati, Raja Tohjaya. Dia dianggap sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Singosari. Ia berhasil memperluas wilayah kerajaan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kebudayaan. Namun, pemerintahannya juga diwarnai dengan beberapa konflik dan perang yang mempengaruhi stabilitas kerajaan. wah, Raja Tohjaya memang salah satu raja terbesar di Singosari. Ia memerintahkan dari tahun 1248 dan melakukan banyak perubahan besar di kerajaan. Terus setelah Raja Tohjaya, lalu siapa? Setelah beberapa pergantian raja, muncullah Kartanegara. Dia raja paling ambisius, pengen nyatuin Nusantara. Dia ekspansi ke Sumatera dan menjalin aliansi dengan kerajaan lain. Pada masa itu juga kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singosari. Dua, ini raja visioner banget. Tapi kira-kira kalau di zaman sekarang dia bakal berani memimpin negara besar nggak ya?
Dia emang hina utusan Mongol guys. Pas Kekaisaran Mongol dia Singosari tunduk, dia malah mutusin kuping utusannya dan nyuruh dia pulang. Fix ini kayak lagi dan arti komedi sih, tapi berujung perang. Iya, gara-gara itu Mongol akhirnya marah besar dan mau menyerang Singosari. Tapi sebelum itu terjadi Jayakatawang dari Kediri keburu memberontak dan menyerbu ibu kota dan berhasil menumbangkan Kartanegara serta menguasai istana sehingga runtuhlah kerajaan Singosari. Jadi Singosari muncul itu bukan karena Mongol, jadi karena diri dari dalamnya sendiri ya. Betul. Dan ini bikin Raden Wijaya kabur lalu mendirikan Majapahit. Nah, jadi kalau tanpa adanya Ken Arok sama Kartanegara, nggak bakal ada Majapahit dong? Persis, Singosari itu jika gagal kejayaan Nusantara. Nah, ada lagi nih pusat perekonomian rakyat Singosari berada di sekitar lembah Sungai Berantas. Apa benar? Ya, memang benar. Kerajaan Singosari memiliki perekonomian yang kuat, didukung oleh sektor pertanian yang subur di lembah Sungai Berantas. Hasil bumi yang melimpah memungkinkan Raja Kartanegara memperluas wilayah dan membangun perdagangan. Sungai Berantas juga berperan sebagai jalur lalu lintas perdagangan antar pedalaman dan dunia luar. Dengan demikian, pertanian dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan Singosari. Oke, meskipun kerajaan Singosari itu apa saja sih peninggalan dari kerajaan Singosari itu pasti banyak. Ya, benar sekali. Seperti Candi Singosari, Candi Jagur, Candi Kidal, juga ada patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan kerajaan Singosari. Antara lain, patung Buddhas sebagai Dewi Kerajaan Paramita, Lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kartanegara sebagai Amoghapasa. Candi Jago, berarti dulu Amisapati dipindahin buat yang mana? Bukanlah bro, Candi Jago itu nama aslinya. Singosari juga meninggalkan pengaruh besar dalam sejarah. Tanpa Singosari, nggak ada Majapahit, nggak ada Majapahit, dan mungkin Nusantara nggak bakal bersatu. Jadi ini kerajaan benar banget ya, harusnya lebih dari apa yang tahu masing-masing. Makanya kita bahas di sini bro, ya tidak dilupakan. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol kerajaan Singosari sudah lama nih di dalam podcast ini, dari kisah cinta, pembunuhan, dan sampai ke Mongol. Singosari itu bukti kalau sejarah bisa jadi lebih dramatis daripada sinetron. Dan lebih seru dari film action, lengkap dengan plot twist. Oke, buat kalian yang suka sejarah tanpa ngantuk di sini, kan di sini seru nih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bombastic side eye, criminal offensive. Tunggu Ahmed tuh. Padamu ku berserah.